Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim, dan iklim. Ini materi pembelajaran 1 anak-anak, ada di halaman 172 sampai dengan 187. Baik, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Kita cermati pada gambar di sini. Di gambar yang pertama ada gambar cuaca cerah anak-anak, tampak matahari bersinar dengan terang. Di gambar kedua di sini ada cuaca mendung anak-anak, tampak di sini awan berwarna kelabu. Selanjutnya di gambar ketiga di sini ada cuaca berawan anak-anak, tampak di sini ada awan. Dan di gambar yang keempat di sini menunjukkan cuaca hujan. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tandanya musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah. Mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Perlu Ibu beri tambahan penjelasan anak-anak. Yang dimaksud dengan garis khatulistiwa, di sini ada gambarnya. Ini gambar bumi anak-anak. Yang dimaksud dengan garis khatulistiwa adalah garis khayal yang ada di sini nih, di tengah yang mendatar ini. Ini garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Lanjut ke materi pembelajaran 1, ayo mengamati anak-anak. Beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Lanjut ke materi, ayo membaca anak-anak. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Baik, Ibu membacakan, anak-anak menyimak. Ini percakapannya dimulai dari Siti. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya, hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Tampak pada gambar di sini anak-anak, Siti dan teman-teman berkunjung ke perpustakaan. Tentu anak-anak sudah tahu jika perpustakaan sekolah ini tempat kita untuk meminjam buku.
Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Tentu ada. Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Lanjut ke materi Ayu membaca, anak-anak. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Ibu bacakan, anak-anak. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Lanjut ke materi Ayu menulis kita, anak-anak. Sudahkah kamu membaca teks tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Benny? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Baik, Ibu memberi contoh. Yang pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Yang kedua, cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Yang ketiga, iklim merupakan lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Yang keempat, iklim menyebabkan adanya musim. Dan informasi kelima, ada negara yang memiliki 4 musim dan ada negara yang memiliki 2 musim. Lanjut ke materi Ayu berdiskusi, anak-anak. Di sini ada percakapan dari Benny. Bagaimana, Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Baik, Ibu bacakan percakapan antara Dayu dan Siti. Buku itu sangat membantu Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya. Apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Tentu anak-anak masih ingat BMKG itu singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita cermati pada gambar di sini tampak Edo dan teman-teman sudah berkumpul di rumah Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Lanjut ke materi Ayu mengamati, anak-anak. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya.
Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Tampak pada gambar di sini ada gambar rumah, pohon, dan juga matahari. Ada juga gambar rumput anak-anak. Semuanya tersusun dari bangun datar. Di sini ada bangun datar lingkaran, ada bangun datar segitiga, ada bangun datar persegi panjang, dan juga di sini juga segitiga anak-anak. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dulu. Mula-mula, Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Kita cermati. Di sini, 1 kain berbentuk lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Selanjutnya, 1 bagian di sini diberikan kepada Siti. Sisanya masih 2/3 bagian. Kalau ditulis dalam kalimat matematika, di sini 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Kita cermati penyebutnya di sini 3, 3, 3. Cara pengurangannya, pembilangnya kita kurangi. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Hasilnya 2/3 anak-anak. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Di sini masih sisa 2/3 tadi, dikurangi lagi untuk Dayu dan Lani. Di sini 1/3 bagian. Sisanya berarti 1/3 bagian. 2/3 dikurang 1/3 sama dengan 1/3 atau 1/3. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. Baik, di sini 1 kain berbentuk persegi dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. Ini, bagian yang 1 bagian ini 1/4. Kalau dikurangkan anak-anak, 4/4 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Ini potongan kedua. Di sini kain masih tersisa 3/4, dikurangi lagi 1/4. Ini sama dengan 2/4. 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Ini potongan ketiga dan keempat. Di sini berarti tadi masih tersisa 2/4, dikurang lagi 1/4 sama dengan 1/4. 4, 4, 4. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Hasilnya 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak, mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Mengapa? Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Di sini ada pecahan 3/4 pada gambar di sini dikurangi dengan 2/4. Ini sama dengan 1/4. Di sini penyebutnya sama. 4, 4, 4. Yang kita kurangkan adalah pembilangnya. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Hasilnya 1/4. Contoh lain sekarang. 5/6. Bagian yang berwarna merah ini menunjukkan pecahan 5/6. Dikurang dengan bagian yang berwarna merah di sini menunjukkan pecahan 1/6. 5/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6. 6, 6, 6. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ini contoh soal yang A.
5/6 dikurang 4/6 sama dengan, ini penyebutnya sama tetap 6, selanjutnya pembilangnya kita kurangkan. 5 dikurang 4, ini sama dengan 5 dikurang 4, 1, penyebutnya tetap 6, hasilnya adalah 1/6. Lanjut ke contoh yang B. 9/15 dikurang 5/15, ini sama dengan, ini pernya tetap, penyebutnya 15. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Hasilnya adalah 4/15. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Kerjakanlah latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Baik, Ibu mulai dari soal yang pertama. Di sini gambarnya menunjukkan pecahan 1, 2, 3, 4. Seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Menunjukkan pecahan 4/5. Untuk daerah yang diberi warna merah di sini. Dikurang dengan 1/5. Kita selesaikan. Di sini penyebutnya sama. 5, 5, 5. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 4/5 dikurang 1/5 sama dengan 3/5. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Di sini ada pecahan 3/5 dikurang dengan 2/5. Tambah pada gambar di sini hasilnya 1/5. Sekarang kita kerjakan kalimat matematikanya. 5, 5, 5. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 3/5 dikurang 2/5 sama dengan 1/5. Lanjut ke soal ketiga. Di sini ada pecahan 3/4 dikurang 1/4 sama dengan titik-titik. Nih, kalimat matematikanya kita selesaikan. Penyebutnya 4, 4, 4. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Lanjut ke materi Ayo Berkreasi anak-anak. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Kita cermati pada gambar anak-anak. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik Feston. Langkah yang pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Kita cermati di sini di langkah A. Selanjutnya ini benang kita masukkan sesuai arah tanda panah anak-anak. Selanjutnya ini kita masukkan ke sini. Nih, nanti dilanjutkan sampai habis. Langkah kedua, menjahit Feston ke seluruh pinggiran potongan kain. Seperti pada gambar anak-anak. Langkah ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menjahit dan memotong potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Kita cermati gambarnya anak-anak, ini adalah hasilnya. Mereka akan melanjutkan karya seni ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Perhatikan baik-baik cara membuat karya dengan teknik menempel dan menjahit ini. Cobalah lakukan bersama teman-temanmu. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.